Seorang presdir wanita, demi mencari suami baik yang tidak mengincar uangnya, berpura-pura menjadi pengemis di jalan untuk mencari jodoh. Hari itu, seorang pemuda yang baru pulang kerja kebetulan lewat melihat wanita muda itu mengemis untuk hidup. Ia langsung melemparkan 10 yuan ke dalam mangkuk wanita itu. Wanita itu merasa pria ini adalah belahan jiwanya melihat pemuda itu berbalik hendak pergi. Wanita itu langsung meraih lengan bajunya untuk menguji apakah pemuda itu layak dipercayakan seumur hidup. Ia berkata uang itu tidak cukup untuk membeli tiket pulang dan meminta pemuda itu berbaik hati memberinya 100 yuan lagi. Mendengar itu, pemuda tersebut menjadi sangat kesulitan, karena seharian bekerja keras pun ia tidak menghasilkan sebanyak itu. Tapi melihat wanita itu begitu menyedihkan, akhirnya ia menggigit bibir dan mengeluarkan satu-satunya 100 yuan yang ia miliki. Wanita itu berkata ia tidak akan mengambil uang pemuda itu dengan cuma-cuma, dan menyuruh pemuda itu mencarinya jika butuh bantuan. Tetapi pemuda itu melihat wanita itu sudah menjadi pengemis. Bantuan apa yang bisa ia berikan? Tak disangka, baru saja selesai bicara, ia menerima telepon dari ibunya. Ternyata pemuda itu sebelumnya berbohong kepada ibunya, mengatakan bahwa ia sudah punya pacar seorang bos besar di kota sekarang. Ibunya menyuruhnya membawa pacarnya pulang untuk diperkenalkan. Ibunya memperingatkan jika hari ini ia tidak bisa membawanya pulang. Lihat saja nanti. Kebetulan hari ini juga ulang tahun ibunya yang ke-60, dan mantan pacarnya juga akan datang. Maka pemuda itu harus menikah dengan gadis itu. Begitu selesai bicara, ibunya langsung menutup telepon. Tetapi pemuda itu tidak menyukai mantan pacarnya. Saat ia sedang bingung harus berbuat apa, tiba-tiba ia teringat. Wanita di depannya tadi berkata akan membantunya, maka ia meminta wanita itu berpura-pura menjadi pacarnya. Lalu ikut pulang bersamanya untuk menghadapi ibunya. Tak disangka, wanita itu tanpa banyak bicara langsung menyetujuinya. Tapi wanita itu berkata, karena akan bertemu orang tua, ia meminta pemuda itu membelikannya pakaian yang pantas. Kalau tidak, saat ibunya melihatnya berpakaian lusuh, pasti kebohongannya akan terbongkar. Pemuda itu merasa perkataannya sangat masuk akal, jadi ia setuju untuk membelikan wanita itu pakaian yang layak. Dan ketika wanita itu berganti dengan pakaian yang bersih, pemuda itu langsung terpaku di tempat. Ia tidak menyangka seorang pengemis yang berantakan ternyata bisa secantik ini. Tepat saat ia sedang terhanyut dalam pemandangan itu, sebuah kalimat dari pelayan membuatnya sangat terkejut, mengatakan bahwa pakaian ini totalnya 8.888 yuan. Pelayan itu meminta pemuda tersebut untuk membayar tagihannya terlebih dahulu. Pemuda itu langsung tercengang. Ia berkata bagaimana mungkin sepotong pakaian dijual semahal itu, tapi ia tetap dengan cepat mengeluarkan seluruh uangnya dari saku. Ketika wanita itu melihat pemuda itu dengan begitu lucunya menghitung uang recehnya, ia langsung mengeluarkan sebuah kartu dan meminta pelayan untuk menggeseknya. Saat itu, pemuda itu menatapnya dengan bingung. Wanita itu berkata ia tidak perlu mengembalikannya, karena ia adalah direktur utama grup Su yang memiliki aset ratusan miliar. Tapi hal yang tidak masuk akal seperti ini, pemuda itu sama sekali tidak percaya. Kemudian, untuk menghemat uang, ia membawa wanita itu naik traktor ke desa untuk bertemu orang tuanya. Di jalan, ia secara khusus mengingatkan wanita itu untuk tidak membocorkan rahasia jika ibunya bertanya. Wanita itu harus mengatakan bahwa ia adalah seorang presdir wanita dengan penghasilan tahunan lebih dari 10.000, dan juga mahir dalam menyembelih babi dan domba. Karena ibunya sangat suka pamer, kemudian ia mengeluarkan surat nikah palsu dan menyuruh wanita itu memegangnya. Setelah itu, ia membawa wanita itu pulang ke rumah. Ibu pemuda itu melihatnya dan menjadi sangat gembira. Melihat menantunya punya postur tubuh yang bagus dan seorang bos besar, ia yakin menantunya bisa melahirkan 8 anak laki-laki untuk keluarga Chen mereka. Saat itu, si mantan pacar yang licik juga datang. Tanpa basa-basi, ia langsung memberikan angpau sebesar 50.000 yuan dan juga menghadiahkan sebuah mobil mewah untuk ibu pemuda itu. Ia berkata agar ibu pemuda itu memakai mobil ini untuk pergi ke pasar, dan mengatakan bahwa mereka akan segera menjadi satu keluarga. Tak disangka, baru saja selesai bicara, ia menyadari ada wanita lain di rumah. Saat itu, ibu pemuda itu buru-buru memberitahu si mantan yang licik bahwa pacar anaknya adalah bos besar dari kota. Tapi si mantan yang licik itu berkata, di kota, ia belum pernah mendengar ada bos wanita semuda itu. Dan di kota Zonghai, ia sudah mengikuti banyak konferensi perusahaan, dan sama sekali belum pernah melihat wanita itu hadir dalam pertemuan. Lalu ia bertanya apa nama perusahaan wanita itu. Saya tidak sering menghadiri pertemuan seperti ini. Begitukah? Apa karena perusahaannya terlalu kecil, jadi tidak pernah mengundangmu? Konferensi pertukaran perusahaan semuanya saya yang selenggarakan. Beraninya bilang tidak pernah mengundang saya. Ya sudahlah kalau kamu bilang begitu. Tepat pada saat itu, sekelompok orang dari grup Qian yang juga datang. Mereka berkata bahwa perusahaan mereka tertarik dengan tanah ini karena perusahaan mereka telah menandatangani kontrak dengan direktur utama grup Su. Mereka akan merobohkan rumah leluhur pemuda itu untuk membangun sebuah resor liburan. Ibu pemuda itu mendengar bahwa mereka sama sekali tidak bisa melawan kelompok ini, maka ia segera bertanya kepada si wanita licik. Bantu ibu bicara baik-baik dengan mereka. Saya adalah manajer umum cabang dari grup Su. Hari ini adalah ulang tahun calon ibu mertua saya. Hargai saya. Kita bicarakan lagi lain hari. 'Bagaimana?'
Seorang manajer umum perusahaan cabang. Memangnya siapa kamu? Tidak mau pergi, kan? Baiklah, saudara-saudara, robohkan tempat ini untukku. Siapa di antara kalian yang berani bergerak? Coba saja. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya memerintahku. Percaya atau tidak? Dengan satu telepon dariku, kalian semua nanti akan berlutut meminta maaf padaku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak sayang nyawa. Tapi kami semua masih sayang nyawa. Benar, cepat pergi. Pergi, pergi, pergi. Dukangnya, siapa yang memberimu keberanian untuk merobohkan rumah ibu mertuaku? Apa yang Anda katakan?